Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zulfikar Al-Ansori, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK UIN Salatiga tahun 2024. Yang pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi pengertian dan juga sebab-sebab melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Berikut videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, baik, luar biasa. Oleh karenanya sebelum pembelajaran akan kita mulai, Bapak ingin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Yang tak sebelumnya hari ini mari kita berdoa mulai. Pembelajaran kita pada hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya anak-anak semuanya, untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri. Baik anak semuanya, terima kasih karena kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah wujud nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, karena sejatinya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, kamu dikatakan beriman apabila kamu mencintai tanah air. Baik, anak semuanya, kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak ingin melakukan presensi kaitannya dengan kehadiran kalian. Oke, saya absen dulu satu per satu. Aulia Putri, Bagus Nanto, Danisa Fitri, sakit. Eka Sekar Marcela, Farah Gadista, Farid Iqbal Maulana, Felistia, Datan, gitu ya, diri yang berumah ya. Ingat, Irba,
Kalia Musa, Karin, Dira, Kansa, Mareta, Amir, Ilham, Nurul Putri, tidak berangkat, kenapa? Sakit. Ya. Rafka, Rahadi, Raisya, Safira, Serapista, maaf ya, Serin, Syahal, Vicky tidak ada, Indra, Viola, Yordan. Oke, ada yang belum saya panggil? Siapa? Ya, oh ya Kanaya, lupa Kanaya. Diro. Ya, terima kasih. Berarti semuanya sudah terpanggil. Semoga yang masuk hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan semuanya anak yang tidak masuk hari ini semoga diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak ingin kalian untuk mengecek di bawah bangku kalian, di bawah meja kalian masih adakah sampah. Nah, jika masih ada sampah, tolong sampah itu diambil, dimasukkan ke laci terlebih dahulu untuk nanti kalian buang di tempat sampah pada saat isti. Nah, silakan kalian cek kondisi di bawah kursi meja kalian. Adakah sampah yang masih ada? Silakan tolong dikumpulkan terlebih dahulu. Baik anak-anak semuanya, sebagai bentuk pembiasaan, Bapak ingin kalian setelah ini membaca bersama-sama sebuah ayat Al-Quran yang di dalamnya ada satu ayat yang itu mengandung makna sujud, yakni surat Al-Alaq. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Alaq. Akhir Isnin Sanasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bil taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul adzim. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah
bacaan. Semoga dengan pembacaan itu menambah berkah pelajaran kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin mereview sebentar materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari. Minggu kemarin kita sudah belajar kaitannya dengan berperilaku apa? Ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah orang yang tulus, orang yang apa lagi? Artinya murni. Ya, murni ya. Kemarin ada 3 tingkatan ikhlas, masih ingat ya? Yang pertama ikhlasnya orang awam. Ya, yang kedua tingkatnya orang khawas. Yang ketiga adalah khawasul. Jadi baik sekali kalian sudah memahami materi yang kemarin. Oleh karena hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi di dalam bab 4 yakni sujud. Oke, di dalam bab sujud ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik atau kalian semua ini dapat menganalisis pengertian sujud, yakni sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah, serta mampu memberikan contoh-contohnya. Jadi nanti selain kita belajar materi, kita juga nanti kan belajar bagaimana contoh penerapannya di dalam kehidupan kalian. Terus yang kedua, peserta didik kalian semua juga dapat mengevaluasi apa sebenarnya hukum dari sujud syukur, apa hukum sujud sahwi, apa hukum sujud tilawah, serta nanti kalian bisa mengaitkan situasi-situasi yang itu bisa menjadi penyebab terlaksananya sujud, baik sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jadi goalnya kita itu hari ini. Kamu tahu pengertiannya, kamu tahu hukumnya, kamu tahu dalilnya, kamu tahu suasana seperti apa atau kondisi seperti apa yang itu menjadi sunnah dilaksanakannya sujud. Nah, ya, itu kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita. Dilanjutkan adalah profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Ini adalah profil yang mana kalian sebagai generasi terpelajar, generasi intelektual, generasi muda Islam itu harus bisa menguasai ini di dalam bab sujud ini. Yang pertama kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, jelas yang pertama beriman, terus bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, dan juga bernalar kritis, serta kalian dituntut kreatif. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan profil pelajar lil alamin, rahmatan lil alamin. Di sini ada yang pertama keteladanan, yang kedua ada kesetaraan, yang ketiga ada musyawarah. Ini semua profil pelajar Pancasila dan juga rahmatan lil alamin harus kalian tempuh di dalam mata pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menampilkan sebuah video yang semoga nanti bisa memotivasi kalian. Ya, jadi ada sebuah video, tolong nanti kalian tentukan apa hikmah yang terkandung di dalam video ini. Begitu ya, silakan ditonton. Baiklah semuanya, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan apakah isi dari video ini? Silakan salah satu. Hidup itu singkat, Pak. Iya, singkat terus. Karena hidup itu singkat, apa harus kamu lakukan? Ya, bersujud di dalam. Ya, salah satunya yang harus kita jaga sujud di dalam sholat. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Gatan. Hikmahnya, ini adalah sebuah motivasi bagi kalian. Oleh karenanya akan saya lanjutkan videonya. Hidup ini singkat, hiasi dengan hal yang bermanfaat. Inilah yang harus menjadi renungan kita. Apakah hari kemarin ada hal yang tidak bermanfaat? Ada nggak hari kemarin hal yang tidak bermanfaat yang kamu lakukan? Ada. Itu tolong direnungkan. Yang mana tidak kamu ulangi hari ini. Itu kaitan dengan video. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin ice breaking terlebih dahulu biar kalian lebih enjoy dalam pelajaran hari ini ya. Oke, semuanya angkat tangan ke atas. Angkat tangan. Tidak usah malu-malu, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Kita gerakkan, kita lemaskan. Kalian punya jari 10 ya, dilemaskan sudah. Oke. Ya. Jadi terus kalian hadap ke kiri, yang punya hadap ke kiri semuanya, hadap ke kiri. Hadap ke kiri, hadap ya. Tangannya taruh benda teman kalian dipijat ya, dipijat ya, silakan pijat.
detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang balik ke kanan. Ya, jadi bisa teman kalian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya kembali ke depan, tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin kalian untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melaksanakan sujud? Ya, jadi kita simpulkan sudah pernah melaksanakan sujud. Ya, bagus sekali. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak ingin kalian mengerjakan asesmen diagnostik awal. Bapak ingin tahu dengan pertanyaan ini kira-kira pengetahuan awal kalian kaitannya dengan sujud itu sudah sampai sejauh mana? Silakan kalian jawab soal asesmen ini dengan jawaban yang singkat saja menurut diri kalian masing-masing. Baik anak-anak, sudah kalian jawab asesmen ini. Bapak ingin tahu yang pertama ini, baik kita jawab bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan sujud? Sujud adalah ya, sujud itu menggambarkan penggambaan. Yang namanya hamba itu pasti memiliki Tuhan. Nah, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud penghambaan kita adalah dengan senantiasa bersujud kepadanya. Bagus sekali. Terus yang kedua, mengapa sujud dianggap penting? Mengapa? Untuk menghindarkan apa kira-kira? Ya, orang yang senantiasa bersujud itu akan terhindar dari yang namanya sombong. Itu kaitannya dengan asesmen. Kita lanjutkan. Baik anak-anak semuanya. Ya, Bapak menampilkan beberapa gambar kaitannya dengan proses sujud. Silahkan kalian renungkan. Manakah gambar yang merupakan sujud, manakah yang bukan merupakan sujud? Waktu habis, mari kita jawab bersama-sama. Gambar nomor 1. Kira-kira ini sebuah sujud atau bukan? Bisa dikatakan sujud. Ya, sujud apa kalau kira-kira di sini? Ya, sujud syukur karena dia bersujud, bersyukur karena menang atau sujud syukur karena kalah? Terus yang kedua, itu juga namanya sujud. Terus yang ketiga, sujud bukan ini. Kenapa tidak sujud? Ya, karena freestyle Pak. Tidak ada sujud kalau kakinya di atas. Itu namanya freestyle. Jadi apa gimana kok kanan sedikit gitu ya. Oke. Terus yang keempat, ini juga sujud. Yang kelima sujud bukan? Bukan, namanya apa itu? Parkour gitu ya. Orang yang suka lompat-lompat tembok itu. Oke, katanya itu berarti kan sudah paham apa yang dinamakan dengan sujud. Bapak ingin kalian mengetahui apa saja sih syarat-syarat yang menjadi persyaratan sujud. Ya, silakan kamu buka LKS-mu di halaman 67. Mari kita baca bersama-sama. Syarat nomor 1. Kalian baca. Posisi sujud yang benar adalah seperti ini. Ya, semuanya nempel. Batuk, tangan 2, jempol 2, kakinya madal 2. Terus yang kedua, silakan dibaca. Ya, kening atau dahi di dalam keadaan terbuka. Jadi tidak boleh kamu pakai helm full face terus sujud, nggak boleh. Kamu menjadi Hayabusa atau Ninja Warrior sujud. Kamu menjadi Naruto, yang sini ada apa? Emblemnya itu kalau mau sujud harus dibuka. Oke, baik kita lanjutkan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Bertumpu pada kepala. Ya, tumpahnya di kepala, tidak tumpahnya di kaki atau di tangan. Walaupun tadi yang freestyle itu tumpahnya kepala, kenapa tidak dinamakan sujud? Karena, ini tidak apa seperti ini. Ya. Ini tidak, tangannya tidak seperti ini, kakinya tidak seperti ini. Oke, baik kita lanjutkan yang selanjutnya dibaca. Satunya badan bukan untuk selain sujud. Ya, jadi kalau kamu menjatuhkan badan, tapi tidak niat sujud, niatnya ngefront mama ya. Atau niatnya kamu mau apa ya, pura-pura saja, pura-pura tidak ada niatan sujud, itu bukan termasuk sujud seperti gambar ini. Baik, yang selanjutnya dibaca. Tidak bersujud di atas sesuatu yang dapat bergerak sesuai gerakannya orang yang sholat.
tidak sholat di atas kendaraan yang bergerak. Contoh kamu sholat di atas bentor, orang ngerti bentor digas coba. Kamu sujud di kolam mandi bola, boleh nggak? Nggak boleh karena itu bendanya bergerak. Jadi nggak boleh ya. Yang terakhir bagian tubuh, saya lanjutkan. Bagian tubuh yang bawah diangkat ke lebih tinggi, dan yang terakhir adalah tumanina. Tumanina itu apa? Nah, tumanina itu ada jedanya. Jadi Allahu Akbar, sujud. Nah, itu namanya tumanina, tidak terus. Ini terus. Nah, itu kan beda senam ya. Nah, ini namanya senam ya, tidak cuma. Oke, baik. Oleh karenanya untuk mempelajari lebih dalam kaitan dengan materi, Bapak ingin menampilkan video yang mana tolong nanti dicerna kaitannya dengan pengertian dan juga dalil serta apa yang menyebabkan sujud itu terjadi. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan ia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu. Kalian pahami ya? Sudah, kita lanjutkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah, salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada 2, sunnah tabaat dan sunnah hayat. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syarrah Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan Rasul yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya dan duduk sebelum salam. Para jemaah pun juga sujud bersama Nabi menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Menurut Syekh Salim bin Sumayyah dalam kitab Sunnah Muhammadiyah, salah satu penyebab orang disunahkan melakukan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah olahan yang terdiri karena tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal akhir. Tasyahud akhir merupakan membaca juz membaca surat. Keenam, bisa membaca Ya, sudah kalian pahami. Jadi sujud sahwi itu biasanya sujud yang datang karena lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak tasyahud akhir, lupa tidak kunut bagi yang biasa membaca kunutnya. Kita lanjutkan di video yang terakhir. Itu adalah pelaksanaan sujud tilawah karena mendengar ayat apa tadi namanya? Ayat
sajda. Seperti hanya tadi la yasjudun. Nah, yasjud, nah itu sujud adalah ayat sajda. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Bapak ingin kalian membentuk kelompok, sudah membentuk kelompok ya? Seperti luar biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Baik, nanti di dalam kelompok Bapak akan membagikan lembar kecil peserta didik masing-masing kelompok dengan instruksi seperti ini. Nanti Bapak akan menyajikan sebuah kasus. Nanti kalian menentukan yang pertama, kasus pertama masuk kasus sujud apa. Nah, terus yang kedua pengertiannya dari sujud itu apa, sampai pada akhirnya situasi praktis apa yang bisa melatar belakangi adanya sujud tersebut. Oke, nanti tolong dikerjakan, diskusikan, dan yang terakhir ketika sudah selesai nanti Bapak ini meminta kalian untuk presentasi di depan per kelompok. Oke, itu. Nanti Bapak bagi LKPD-nya 1 per 1. Ayo, coba. Silakan didiskusikan dengan, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, ada yang masih dibingungkan tidak? Tidak ada, ya dikerjakan. Ya, baik ya. Oke, ada yang masih dibingungkan? Ditanyakan ada? Tidak ada. Tabel lagi nggak apa-apa, nggak usah pakai kertas, pakai aja di belakang atau di belakang. Ada kayak ditanyakan di bingungan nggak ada? Tidak paham ya? Nah, ada yang masih dibingungkan tidak? Tidak ada ya? Dibuka, nanti kita kerjakan dibuka. Nah, nanti dibuka, nggak terus dikerjakan. Dari kelompok 3, silakan untuk maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 1, definisi. Syukur sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah, situasi praktis yang
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Kasus 2, definisi sujud sahwi, hukum sunnah, situasi praktis yang menjadi sebab karena ia ragu-ragu apakah ia sudah melaksanakan rakaat ketiga. Ada yang tanyakan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kasus sujud syukur. Yang ketiga, sujud tilawah. Karena Pak Albers membaca ayat Al-Quran Ayat sajadah. Ayat sajadahnya apa di situ? Wasjud waqtarib. Yuk kita baca bersama-sama wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Ya, oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, silakan ditutup. Ya. Bu yang ketiga, hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak semuanya, kalian semuanya sudah maju, sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Kita berikan aplaus untuk kalian yang luar biasa. Mungkin ada sedikit yang Bapak komentari. Yang pertama, tolong di dalam ketika berbicara sampaikanlah secara lugas, tidak usah malu gitu ya, nggak usah malu-malu karena semuanya adalah calon pemimpin semuanya. Baik anak semuanya, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian mengerjakan asesmen formatif. Silakan kalian buka halaman 70. Ya, silakan dibuka semuanya halaman 70. Kalian kerjakan asesmen formatif 5 pilihan ganda dan juga 5 isi. Silakan kalian kerjakan asesmen formatif tersebut. Ya, silakan kamu kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, baik, sudah kita kerjakan bersama-sama. Saya rangkum tadi untuk penilaiannya, rata-rata nilainya mendapatkan 80 ke atas ya. Kita berikan apa melakukan pengayaan. Jadi kalau sekiranya tadi ada yang di bawah 70, Bapak ini kalian untuk mencari contoh yang lain sebagai bentuk pengayaan dan juga revisi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar namanya sujud syukur. Yang kedua sujud. Yang ketiga sujud. Pertama sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Kalau sujud syukur artinya adalah sujud karena mendapat mendapat rezeki, terhindar dari musibah. Bagus sekali. Terus selanjutnya sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena ya kesalahan di dalam apa? Salat. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilaksanakan karena mendengar ayat sajdah. Ayat apa? Sajdah. Selanjutnya kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Menyenangkan, bagus. Kita berikan aplaus untuk selanjutnya kaitannya dengan rating. Nah, kalau di rating 0 sampai 100, berapa persenkah pemahaman kalian yang kalian dapatkan hari ini? 99. Kelompok 3 berapa? 100. Kelompok baca 100. Silakan. 100. Kelompok 1 100. Ya, oke, 100 luar biasa. Kita berikan aplaus. Nah, oke, baik. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tata cara. Hari ini kita sudah belajar pengertian, sudah belajar apa hukum, sudah belajar apa situasi yang menyebabkan sujud. Nah, minggu depan kita akan belajar tata cara sujud syukur. Sujud apa lagi?
sahih dan juga sujud. Nanti dipelajari lagi karena besok kita akan praktek. Baik, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.